Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara langsung dengan aktivis lingkungan dengan Kang Prio ya. Ya. Kita akan berbicara mengenai isu geothermal yang ada di Kabupaten Kuningan karena sempat menjadi trending topik trending dan dibahas oleh berbagai kalangan. Sebelum kamu simak, jangan lupa like dan subscribe Geothermal Part 2 bersama Dadang Hendra Yuda dan Prio Pamungkas. Selamat siang Pak Kang Prio. Siang ya, Kang, ya? siap Kang. Jadi bagaimana nih menurut Kang Prio menyikapi fenomena munculnya kembali isu geothermal yang ada di Kabupaten Kuningan pada saat ini, padahal sebetulnya itu pernah juga muncul 10 tahun yang lalu gitu di Kabupaten. Bagaimana menurut tanggapan Pak Kang Prio? Baik, Kang, terima kasih untuk kawan-kawan Kuningan Podcast yang ada di Kuningan Religi dan teman-teman lainnya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, penggunaan geothermal itu adalah sebuah langkah bagus dan inisiatif pemerintah terutama sebenarnya dalam mengganti bahan bakar batu bara yang selama ini digunakan untuk menggerakkan sumber daya listrik, turbin dan alat untuk menggerakkan power listriknya. Penggunaan geothermal di Gunung Ciremai sebenarnya itu di lereng Gunung Ciremai itu bagus sebenarnya Kang. Tapi memang lagi-lagi begini. Itu kan merupakan energi bumi yang kemudian diserap dan didaya gunakan menjadi sumber listrik. Tapi lagi-lagi adalah jika dilihat dari regulasi yang harus dilakukan, apakah sumber listrik itu atau listrik yang dihasilkan apakah benar digunakan untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyat di Kuningan. Jika itu benar dan jika itu membantu pelosok desa yang tidak dapat listrik hingga saat ini, itu sebenarnya langkah bagus. Tapi memang pembangunan geothermal ini kan tidaklah sedikit, baik anggaran dan baik penggunaan lahannya, panjang pipa, lalu kemudian di lapangan apakah itu terdapat kebun rakyat atau rumah warga dan segala macam, itu bagaimana pengelolaannya. Lalu bagaimana kemudian pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten itu mampu membagi kesejahteraan, artinya pembagian atau misalkan ganti rugi, dan itu yang sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap tanah milik masyarakat umum jika itu digunakan untuk kesejahteraan publik itu wajib diberikan kan gitu. Tapi dengan dasar adalah pemerintah daerah atau instansi tersebut itu memberikan ganti untung lah bahasanya, bukan ganti rugi kan, ganti untung kepada masyarakat kan gitu, yang tanahnya dilewati oleh pembangunan tersebut. Nah, jika memang itu sumber listrik misalkan untuk daerah sekitar Kuningan, nah perusahaan pengelola dari geothermal itu harus memberikan kejujuran, artinya berapa persen untuk Kabupaten Kuningan, artinya memang 10%. Lalu kemudian di dalam 10% itu berapa untuk desa yang terdampak. Nah, lagi-lagi memang di banyak daerah pola pembagian CSR dan segala macam itu perlu didukung sama masyarakat sipil, artinya baik itu organisasi masyarakat sipil, LSM dan segala macam. Nah, terlepas konflik atau terlepas sistem bisnis yang ini, saya menyikapi bahwa kebutuhan geothermal bagi penggunaan listrik di Indonesia, saya rasa itu sumber daya yang wajib diolah, wajib digunakan, gitu Kang. Tadi saya bicara tentang isu atau fenomena geothermal pernah muncul 10
kan justru muncul atau gagasan keinginan dari anggota legislatif mendorong eksekutif untuk memanfaatkan geothermal yang ada di Cilengrang. Maka legislatif dan eksekutif waktu itu studi banding ke Kamojang, dan saya juga ikut meliput di sana. Saya lihat situasinya diberikan penjelasan oleh pemerintah Kabupaten Garut bahwa katanya ketika wilayahnya digunakan untuk geothermal atau eksploitasi geothermal, itu mendapatkan dua bagi hasil. Satu dana bagi hasil yang diatur oleh pusat, dan satu lagi dana bagi hasil asas domisili. Jadi dua keuntungan yang diterima oleh Garut katanya. Seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian sekarang gitu kan, munculnya lagi geothermal. Dulu kan pernah sampai ke tendernya kan di Dinas Pertambangan Provinsi ya, dimenangkan oleh Chevron. Nggak tahu kenapa informasi yang kita terima setelah Chevron memfoto pakai satelit, itu potensi geothermal yang ada di Kabupaten Kuningan itu kurang memenuhi standar, kurang dari 300 MME kalau nggak salah. Jadi tidak bisa dioptimalkan yang ada di Cilengrang. Nah sekarang muncul lagi isu tentang geothermal. Yang menjadi persoalan, kenapa sekarang legislatif justru menentang gitu kan ya, menentang terkait pemanfaatan panas bumi atau geothermal yang ada di Kabupaten Kuningan. Apakah ini ada unsur bisnis politik karena sektornya atau bagaimana? Padahal sekarang aturannya kan begini, Pak Prio ya, Kang Prio. Ketika itu ditemukan, nah ini pertama itu dikelola dulu oleh pemerintah, Pak. Sistemnya sekarang dikelola oleh pemerintah dulu, dieksploitasi oleh pemerintah. Setelah hasilnya betul ada, ya baru ditenderkan. Nah, nanti pihak pemenang harus mengganti biaya operasional yang digunakan oleh Kabupaten Kuningan. Gitu. Apakah ini ada nggak tercium bau aroma politik atau kepentingan tertentu lah dengan adanya kalangan legislatif tidak menyetujui gitu kan? Nah, begini Kang, saya melihat dari kacamata atas ya, karena memang saya kan juga belum mengetahui nih bagaimana tingkat yang ada di perdebatan itu. Cuman saya melihat dari kacamata atas bahwa lingkungan hidup itu membutuhkan regulasi yang bagus. Jika masih sengkarut atau jika masih carut marut antara legislatif dan eksekutif, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan lancar. Kenapa? Karena di dalam lingkungan hidup, di situ membutuhkan konservasi, rehabilitasi, lalu kemudian bagaimana keselamatan warga, keselamatan habitat, flora dan fauna. Nah, mereka membutuhkan semacam kayak payung hukum. Iya, betul. Nah, cuman begini, harus punya satu goals atau satu tujuan yang harus dicapai antara legislatif dengan eksekutif. Keduanya harus memiliki semacam kepekaan. Keduanya harus sama-sama mempunyai dream atau mimpi yang sama. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Jika memang suatu program itu tidak membawa kesejahteraan rakyat, stop. Tapi jika itu adalah penting dan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, kita harus duduk bareng. Nah, saya melihat sebagai organisasi pecinta alam bahwa pembangunan yang berada di sebuah wilayah taman nasional atau kemudian di situ ada entah di gunung atau seperti apa, tambang atau seperti apa, itu harus melihat bagaimana keselamatan warga. Bagaimana kemudian bisnis itu tidak merusak lingkungan. Kan kita sering melihat bagaimana izin tambang dipermudah, lalu kemudian pengelolaannya itu tidak mengedepankan
apa namanya Reklamasi ya. tata ruang, Tata ruang. tata wilayahnya. Reklamasi maksudnya. Nah, reklamasi adalah, kalau bicara reklamasi adalah suatu tempat yang sudah dieksploitasi. Iya. Baru kemudian perusahaan bertanggung jawab untuk mengembalikan Habitat gitu ya. habitat menjadi semula, atau misalkan mengembalikan minimal wilayah itu aman. Karena misalkan kalau bicara pertambangan kapur, di situ kan pasti ada gas, ada apa, air yang beracun seperti apa, itu harus dibersihkan. Nah, di berbagai tempat misalkan di Bogor ya, itu di Sentul ada apa namanya bekas tambang kapur, lalu kemudian di masyarakat setempat menjadikan tempat wisata. Tentunya harus aman, dibersihkan dan segala macam. Nah, cuman untuk geotermal kalau dilihat dari Kamojang misalkan di Garut, itu kan antara masyarakat lokal, BUMDes, antara Pertamina, pemerintah lokalnya, itu punya sinergis menjadikan tempat itu sebagai lokasi wisata. Iya, betul. Karena dia menganggap bahwa ini ada potensi yang bisa dihasilkan. Nah, titiknya di situ. Masyarakatnya mau, lalu kemudian punya ide atau punya usulan untuk dijadikan tempat wisata. Pemerintah daerah mendukung melalui regulasi itu. Lalu bagaimana kemudian perusahaan? Perusahaan memberikan incas lah, memberikan kebutuhan apa yang diminta. Karena kenapa? Hasilnya adalah bagi perusahaan dia berhasil tanda kutip mendapat kepercayaan publik, kan gitu kan. Lalu kemudian masyarakat mendapatkan kelebihan. Kelebihannya apa? Misalkan BUMDesnya berjalan, UMKM-nya berjalan, desanya menjadi desa wisata. Harus punya goals yang tujuan yang sama. Nah, saya rasa Kuningan harus berbenah di situ. Bagaimana kemudian geotermal ini, kalau tadi Kang bilang bahwa ini tidak mencapai sekian persen gitu kan, sekian 300 MME gitu misalkan. Itu juga menurut informasi, karena Kan, Sekron tidak melanjutkan. Itu kan harus dikaji ulang. Berapa sih yang dihasilkan dari geotermal itu? Misalkan hanya cukup setengah dari Kabupaten Kuningan misalkan, atau hanya cukup misalkan dari sekian kecamatan. Tapi kan itu sudah mengurangi dampak emisi karbon. Di dekat-dekat cuaca kali ini kan berubah-berubah. Itu diakibatkan dari emisi karbon. Emisi karbon adalah keluarnya efek rumah kaca dari penggunaan industri. Artinya industri apa? Kalau di sini kan kita bicara soal instalasi instalasi listrik. Instalasi listrik kan artinya mereka pusat tenaga listrik melalui pakai batu bara. Nah, batu bara ketika mereka diolah kan pasti mengeluarkan asap, mengeluarkan gas karbon. Dengan adanya geotermal ini, otomatis akan mengurangi. Kalau saya sih lebih tepat dan lebih mendukung bahwa geotermal penting, tapi dengan syarat. Nah, fakta mencapai target itu dibentuk semacam tim kajian itu dari berbagai elemen kan, dari pemerintah, dari eksekutif, legislatif, kemudian dari aktivis lingkungan hidup, kemudian dari tokoh masyarakatnya, termasuk dari medianya gitu kan. Ini dikaji, artinya mencari solusi yang terbaik. Kabupaten Kuningan ke depan harus bagaimana menyikapi terkait geotermal ini gitu kan. Ya, memang gini, satu kebijakan memang harus mengajak semua stakeholder. Pers sebagai pilar demokrasi, lalu kemudian LSM sebagai kelompok penekan atau kelompok pengawas kan gitu kan. Bagaimana kemudian pemerintah juga terbuka alam pikirannya, transparansi juga untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat.
dan itu penting sebenarnya. Jadi dilihat harus ada harus ada kesadaran bersama membangun Kuningan seperti apa. Karena nanti menyikapi, nah ini mungkin akan di obrolan berikutnya misalkan menyikapi soal kota maritim. Ketika Kuningan tidak masuk menjadi sebuah kota maritim, tapi tetangganya Majalengka dan Kabupaten Cirebon itu menjadi pusat. Artinya ini kan sama aja kayak Jabodetabek, bahasanya begitu. Lalu kemudian Kuningan ini mau jadi seperti apa? Mau menjadi Cianjur sebagai kota transit, artinya sekarang Cianjur sudah mulai bebenah tuh. Karena dia menjadi lokasi wisata, lokasi hiburan, lokasi bisnis segala macam sudah mengarah ke Cianjur. Atau justru malah menjadi, mohon maaf ya, menjadi Sukabumi yang terpencil, yang susah akses atau seperti apa. Ini kan lagi-lagi memang dilihat adalah pola masyarakatnya. Pola pikiran masyarakatnya terbuka atau tertutup. Nah, ini Kuningan menjadi apa? Nah, artinya kan seperti saya masukkan tadi, apakah perlu dibikin semacam satu tim kajian tentang geotermal tersebut? Jangan sampai nanti isu geotermal ini menjadi bola liar lah, bola panas, apalagi menjelang tahun politik. Ya penting, Kang, penting. Kan itu. Ya penting, maksudnya terlepas itu dari ada unsur politik seperti apa, regulasi kebijakan memang lagi-lagi memang politik. Cuman maksudnya adalah bagaimana isu geotermal ini jangan sampai dipolitisasi. Itu penting. Bahwa geotermal ini untuk kesejahteraan rakyat itu penting. Maka kemudian seluruh stakeholder harus sama-sama membangun. Intinya itu, Kang. Terima kasih Kang Prio atas penjelasannya. Terima kasih, ya. Demikian masyarakat Kabupaten Kuningan tadi wawancara langsung dengan aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan hidup Kang Prio. Jadi intinya bahwa isu geotermal ada dan tidaknya, bisa dan tidaknya dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan. Ini perlu goodwill dari pemerintah Kabupaten Kuningan, perlu adanya kemauan dengan adanya seperti tadi dicontohkan ada satu tim kajian untuk membahas atau meneliti atau mengkaji persoalan geotermal ini gitu kan. Jangan sampai nanti ini menjadi isu-isu yang katakanlah menjadi bola liar atau bola panas, apalagi nanti menjelang tahun politik itu dipolitisir lah oleh kalangan tertentu. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah Kabupaten Kuningan, eksekutif, legislatif untuk bersatu padu dengan berbagai kalangan, mengajak LSM, media, tokoh masyarakat dan siapapun yang berkepentingan untuk membangun Kuningan maju berbasis desa tahun 2003 itu bisa tercapai. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe ya.